Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pijat mulai dari teknik dasar, cara mendiagnosa penyakit, teori-teori dasar pijat, mempelajari tentang anatomi tubuh dan cara melakukan praktek pijat. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe dan subscribe terlebih dahulu, like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan share video ini sebagai rasa terima kasih kamu terhadap saya. Oke, selamat menonton dan menikmati tayangan ini. Terapi zona. Pengertian terapi zona berawal dari munculnya anggapan bahwa kedua kaki merupakan foto tubuh. Orang-orang Tionghoa kuno meyakini antara tubuh dengan kedua kakinya terdapat hubungan fisiologis. Untuk itu kemudian mereka menentukan refleks-refleks yang tata letaknya berpedoman pada zona. Berdasarkan pada anggapannya, maka para tabib Tionghoa kuno mencetuskan suatu proses penyembuhan yang kemudian dikenal dengan terapi zona. Terapi zona adalah metode perawatan dan pemulihan kesehatan melalui refleks-refleks pada daerah telapak kaki dan sekitarnya berdasarkan pembagian zona, karena yang dirawat adalah refleks-refleks pada daerah kaki dan tangan. Maka terapi zona disebut juga refleksologi. Asal mula terapi zona berasal dari negeri Cina yang diperkirakan kelahirannya pada 5000 tahun sebelum Masehi. Kemudian terapi ini berkembang ke Eropa, Amerika dan negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pijat merupakan tradisi perawatan pemulihan gangguan kesehatan orang Cina yang telah digemari sejak ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Sehingga tidaklah mengherankan berbagai teori penyembuhan bermunculan di sana. Salah satunya adalah terapi zona. Prinsip dan tujuan terapi zona. Prinsip dan tujuan terapi zona adalah melancarkan peredaran darah. Stimulus yang diberikan pada daerah refleks melalui berbagai manipulasi termasuk di dalamnya pemijatan dapat menghancurkan kristal-kristal pada pembuluh darah sehingga membuat peredaran darah menjadi lancar. Lancarnya sirkulasi darah menghasilkan proses metabolisme tubuh yang sempurna, menormalkan kerja syaraf. Secara fungsional sistem syaraf melakukan fungsinya dengan dua cara, yaitu, untuk merangsang gerakan, untuk mempertahankan keadaan konstan tubuh manusia bagian dalam, misalnya suhu, jaringan, jumlah sel darah dan lain-lain. Pada keadaan normal sistem syaraf akan melakukan perannya terhadap organ-organ tubuh sesuai dengan fungsi yang semestinya. Jika terjadi kelainan, maka aktivitas organ yang disyarafi akan terganggu. Melalui proses penyembuhan terapi zona akan menormalkan fungsi kerja syaraf sejauh tidak terjadi kerusakan pada jaringan syaraf. Mengoptimalkan kerja kelenjar-kelenjar. Kelenjar merupakan suatu jaringan yang mempunyai fungsi mengeluarkan bahan yang disebut sekret. Untuk mengalirkan sekret ini, kelenjar mempunyai saluran atau pembuluh. Memperhatikan ke arah mana sekret disalurkan, maka kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu, kelenjar eksokrin, ialah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke bagian luar. Sekret yang dihasilkan disebut ekskret, misalnya kelenjar dalam rongga mulut, kelenjar saluran makanan dan lain-lain. Kelenjar endokrin, ialah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke dalam pembuluh darah. Sekret ini disebut inkret, misalnya hormon. Kelenjar-kelenjar ini memiliki refleks tersendiri yang dapat distimulirkan dengan berbagai manipulasi misalnya pemijatan. Melalui proses stimulasi ini, kelenjar-kelenjar akan berfungsi secara optimal, menyembuhkan beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan refleks-refleks pada daerah kaki dan tangan. Pemberian stimulasi pada ketiga aspek di atas melalui refleks-refleks pada daerah kaki dan tangan akan menghasilkan neuromuscular junction yang dapat membantu proses metabolisme, daya tahan tubuh dan reproduksi yang optimal. Keadaan ini akan membuat organ-organ tubuh dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tubuh menjadi sehat.
Bab III. Meridian umum. Pengertian meridian sejak beribu-ribu tahun yang lalu, orang-orang Cina telah mengetahui bahwa setiap kali fungsi sebuah jaringan dalam tubuh manusia terganggu karena suatu sebab, tempat tertentu di atas permukaan kulit menjadi sangat merasa terganggu. Gangguan-gangguan suatu jaringan tubuh menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada tempat-tempat tertentu di atas permukaan tubuh itu. Rasa nyeri itu berubah-ubah tempatnya tergantung dari jaringan-jaringan tubuh mana yang terganggu, oleh karenanya mereka berpendapat bahwa sebuah jaringan tertentu mestinya berhubungan dengan titik-titik tertentu di atas permukaan kulit. Rangkaian titik-titik di atas permukaan kulit itu yang menjadi sangat perasa bila terdapat gangguan-gangguan pada suatu jaringan tubuh, tersebar di atas permukaan kulit dengan teratur. Pada umumnya titik-titik itu dapat dibatasi pada daerah-daerah tertentu, dan terdapat urutan-urutan satu dengan yang lainnya secara teratur. Oleh karena itu orang-orang Cina berkesimpulan bahwa titik-titik itu secara berurut-urutan dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh satu saluran, yang mereka namakan Qing atau meridian. Dengan sebuah radio autogram, Profesor Kim Bong Han telah mendemonstrasikan bahwa dengan injeksi larutan K2 horsepower 32O4 atau larutan Na2 horsepower 32O4 pada titik akupunktur tertentu, terlihatlah lukisan sebuah saluran, berbeda dari saluran darah dan getah bening. Eksperimen itu menunjukkan bahwa meridian-meridian yang sejak beribu-ribu tahun dihayalkan oleh ahli-ahli pengobatan Cina, memang benar-benar ada dalam tubuh manusia. Meridian adalah suatu sistem saluran yang membujur dan melintang, tersebar di seluruh tubuh yang menghubungkan permukaan dengan bagian dalam tubuh, organ dengan organ dengan jaringan penunjang dan jaringan penunjang satu dengan jaringan penunjang yang lain, sehingga menjalin sebuah kesatuan yang bereaksi bersama-sama sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Pembagian meridian pada saat ini, teori klasik mengakui adanya 14 meridian, 12 diantaranya ialah meridian kembar, meridian simetris bilateral, artinya meridian-meridian yang mempunyai dua cabang yang simetris bilateral, sedangkan yang dua lainnya ialah meridian-meridian tunggal, hanya memiliki satu cabang. Ke-12 meridian simetris itu namanya ditentukan berdasarkan teori anatomi fisiologi tradisional Cina yang penyebutannya diurutkan sesuai sirkulasinya adalah sebagai berikut: meridian paru-paru, Fei Qing. Meridian usus besar, Tat Xiang Qing. Meridian lambung, Mi Qing. Meridian limpa atau Lin Pankreas, Pi Qing. Meridian jantung, Sin Qing. Meridian usus halus, Xiao Shan Qing. Meridian kandung kemih, Pang Kuang Qing. Meridian ginjal, Sin Qing. Meridian sampul jantung dan seksualitas, Sin Paolo Qing. Meridian tri pemanas, San Chao Qing. Meridian kandung empedu, Tan Qing. Meridian hati, Kaun Qing. Sedangkan kedua meridian tunggal, penamaannya ditentukan berdasarkan lokasi meridian itu sendiri pada tubuh adalah sebagai berikut: meridian Concepcion, Zhen Meh Qing. Meridian pembuluh gubernur, Tuh Meh Qing. Meridian sebagai sistem pertahanan tubuh. Meridian merupakan saluran yang dilalui oleh aliran energi vital. Saluran ini merupakan saluran keempat di samping pembuluh-pembuluh darah, getah bening dan syaraf dalam tubuh manusia. Meridian-meridian, yang disebut Qing dalam bahasa Cina, itu terbagi menjadi meridian anterior, meridian posterior, meridian intern dan meridian ekstern, berhubungan satu dengan yang lain merupakan sebuah lingkaran tertutup, dilalui oleh energi vital tanpa terputus-putus selama tubuh itu masih dihayati. Energi itu menurut paham Cina dibentuk dan dikembangkan oleh jaringan
jaringan dalam tubuh yang kemudian bergerak dan bekerja menurut hukum keseimbangan dan dibagi menjadi dua sifat, yang satu adalah energi fisik dan yang lainnya energi nerveus, atau energi yang dan energi yin. Energi ini mengalir melalui meridian secara teratur dan tak terputus-putus dari yang ke yin dan dari yin ke yang serta membuat keseimbangan antara kedua jenis tenaga kosmis antagonistis yang dan yin itu. Selama keseimbangan itu ada di dalam tubuh, maka tubuh itu merupakan tubuh yang sehat. Kelebihan atau kekurangan dalam salah satu di antara kedua energi itu menyebabkan timbulnya gejala tidak adanya keseimbangan. Gejala itu menyebabkan gangguan dalam fungsi suatu jaringan tubuh, yang selanjutnya menimbulkan juga gangguan-gangguan jaringan-jaringan tubuh lainnya. Gangguan itulah yang oleh kedokteran barat dinamakan penyakit energi vital yin dan yang mengalir melalui 12 meridian simetris yang membentuk kurva atau lingkaran tertutup sebagai satu kesatuan sistem pertahanan tubuh terhadap gangguan kesehatan melalui proses keseimbangannya. Kedua belas meridian yang dilalui oleh energi vital terdiri dari 6 meridian yin dan 6 meridian yang dimana susunan pasangannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel pasangan meridian yin dan yang nomor meridian yin meridian yang 1. Paru-paru usus besar 2. Limpa lambung 3. Jantung usus halus 4. Ginjal kandung kemih 5. Sampul jantung tri pemanas 6. Hati kandung empedu. Kedua meridian tunggal merupakan meridian yang membentuk kurva tertutup tersendiri yang dilalui oleh energi vital berupa energi fisik dan mental. Dalam melakukan suatu sistem ketahanan tubuh tidak didasarkan atas keseimbangan energi melainkan atas dasar